yang stres. Ya kehidupan kita sudah macam-macam sekarang kan. Nggak stres kerjaan, nggak stres apapun. Karena apa? Karena memang sudah sangat kompleks kehidupan sekarang itu. Kalau dulu mungkin kita singgungannya langsung, ke sekarang tuh nggak singgungan, tapi ya media sosial tuh berperan banget sekarang. Jadi makanya kajian ini kalau nggak benar-benar kita selami benar, apa ya, asalnya kurang. Tapi zaman sekarang ini kadang-kadang kita sudah benar masih dihajar juga. Nah ini yang kayak gini-gini kan kadang-kadang kita yang bikin pusing. Sekarang tipe orang itu macam-macam. Kita mengenal ada, kalau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang punya gangguan mental, gangguan tujuan itu repot. Kita mengenal dengan NPD itu kan, narcissistic personality disorder. Itu hampir sama orang psikopat. Itu beda. Susahnya itu mereka itu penampilan kayak kita biasa, tapi gitu kan. Tapi kalau lagi kumat itu narsisisnya habis kan kita. Bukan cuma kita, itu kita, boleh kita, bahkan juga harga diri kita dijatuhin habis. Itu orang udah berada dengan orang yang itu nggak selesai sebulan 2 bulan tuh. Itu bisa bertahun-tahun traumanya itu. Bisa bertahun-tahun. Makanya sekarang itu hasil penelitian 1 dari 5 orang itu mengidap penyakit itu sekarang. 1 dari 5, kalau beberapa tahun lalu 1 dari 10, kan 1 dari 5 orang mengidap gejala NPD. Ya mungkin nanti Bapak bisa cari dari Google kan NPD itu apa. Ya, mungkin nanti kita bisa lihat ternyata teman kita ada nggak yang kayak gitu. Kalau ada teman kayak gitu, kita bisa was-was, bisa hati-hati motivasi. Orang-orang kayak gini biasanya dia tuh udah nggak melihat siapa kita, gitu. Kita berbuat apapun udah nggak ada sama sekali. Pokoknya jelek gitu maksudnya dia. Bahkan yang ada akan dihancurkan. Lagi. Ini ada suara nggak ada orang. Ya, baik. Kami ajaran aja deh ya. Baik, kemarin itu kita sudah kaji alam nasional atas wadra kewatuanan dalil. Kata syaraha ini artinya adalah melapangkan. Jadi Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau bicara orang yang paling lapang di alam ini Nabi Muhammad. Kalau bicara beban terberat ya Nabi Muhammad beban terberat. Muhammad beban terberat. Nah, kenapa kita itu lari 10 kilo nih atau 1 kilo lah, bisa kita lari cepat, dalam waktu 5 menit selesai. Tapi ketika kita disuruh manggul beras 20 kilo, suruh lari itu kayaknya gimana? Sampai sih cuma berat. Nah, makanya digambarkan kenapa orang-orang yang dadanya sempit, kemudian sering gudang gulana itu kenapa? Karena memang dosa-dosa yang sudah kita perbuat tuh, kadang kita nggak sadar tuh. Dosa-dosa itu yang menyebabkan kita tuh susah untuk legowo, susah untuk melepaskan dada. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara sadra, bicara dada, sumber dada itu apa? Hati. Yang punya hati siapa? Allah. Kan dibilang dalam sebuah hadis bahwa Allah itu memainkan hati manusia seperti 2 jari. Cuma digigit doang hati kita sama Allah. Dan dibalik begini. Di antara 2 hati manusia Allah cuma begini doang memainkan hati kita. Nah, ketika sumber dada yaitu kalbu ini yang punya Allah itu terasa sesak, tidak ada obat yang bisa mengobati kecuali Allah SWT. Itu pertama. Yang kedua, yang perlu kita sadari adalah kita mengenal ada dunia materi, ada dunia rohani. Kalau badan fisik ini dari tanah, Pak. Dari tanah. Makanya dia diobati dari sumber-sumber alam. Entah pakai herbal, entah pakai apa. Terus lagi badan tuh. Namanya badan sakit apapun itu bisa disembuhkan dengan obat-obat yang ada di
di atas bumi. Tetapi yang sakit ini kan jiwa itu ruh. Ruh itu dari mana datangnya? Dari langit. Makanya orang-orang yang ketika hatinya sempit, dadanya terasa sempit dan sebagainya, obatnya itu bukan obat-obat tidur, itu obatnya dari ruh juga, dari langit juga. Nah, bagaimana cara mengobati hati-hati yang ruh, hati-hati itu, obat hati adalah dengan cara mendekati yang punya ruh, yang punya qalbu, siapa ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Quran, fafiru ilallah, segeralah larilah kamu kepada Allah. Kita disuruh lari coba kepada Allah. Dan mereka sebutkan wasai'u ila magfiratin min rabbikum. Segera kamu minta ampunan kepada Allah. Karena apa? Karena pada dasarnya dosa-dosa yang kita lakukan itulah yang menyebabkan hati ini semakin sempit dan semakin tertutup. Nah, untuk membuka itu semua, membuka portal-portal itu, maka dengan cara kita pertama taubat, yang kedua pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di pengalaman pribadi Indonesia juga masing-masing dalam proses belajar. Seringkali kita itu stres, cemas, takut yang gak jelas gitu kan. Ternyata kita seringkali mengambil haknya Allah. Kita seringkali mengambil haknya Allah sehingga Allah marah, Allah malah bikin sumpah kita tuh. Apa maksud mengambil hak Allah? Bicara masa depan itu urusan gue, kata Allah gitu. Tugasnya cuma doa, ikhtiar udah. Tugas kita cuma disuruh doa sama ikhtiar. Masalah masa depan, apa bos lu mau baik sama lu, apa mau marah sama lu, apa mau, itu urusan gue. Nah, seringkali kita tuh cemas, kita takut karena kita mikirin itu. Mikirin perasaan orang, mikirin orang senang sama kita apa enggak, nanti dia akan teror kita apa enggak. Itu kan haknya Allah. Dan itu sering kita ambil hak itu. Kita pengen kondisi itu sesuai maunya kita, lalu kita siapa? Ini yang saya rasakan beberapa kali itu ketika saya itu cemas, takut. Saya pernah ngadu ke guru saya, kayak gini, saya ngomelin Pak. Kalau lu sih, hak Allah lu ambil, Allah marah sama lu deh. Maksudnya gimana? Masa depan itu urusan Allah. Itu lu ambil, lu maunya kayak gini, itu akan haknya Allah. Makanya Allah marah sama lu kita hati dengan Allah. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa masa depan itu ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Tugas kita hanya posting aja, bosok, gitu kan? Posting aja satu jualan apalah gitu. Itu kan tugas kita. Masalah nanti yang kita itu urusan Allah. Jika ada urusan Allah, itu masalah-masalah yang kecil. Belum lagi masalah-masalah yang udah pada kerjaan dan segala macam. Nah, seringkali kita tuh stres, kita tuh pusing karena apa? Karena kita seringkali mengambil hak-haknya Allah. Kita zalim gitu. Pantas sekali kenapa Nabi Adam itu doanya Rabbana fir lana dzunubana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Karena sudah zalim. Mengambil hak itu, mengambil yang bukan hak kita tidak zalim. Kita mengambil haknya Allah tentang masalah itu adalah sebuah kezaliman. Nabi Yunus doanya gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita sudah mengambil hak yang bukan milik kita, hak Allah kita ambil. Kita pengen hidup ini seperti maunya kita. Allah Rasul apa kata kita? Inilah yang bikin kita tuh stres, makin sempit. Kata Allah dalam Al-Quran jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Mengambil hak Allah itu adalah bentuk kekufuran kita kepada Allah. Karena kita sudah kufur kepada Allah, maka Allah akan tambah tuh apanya? Azabnya. Ya. Makanya ketika ada orang sudah mulai nggak senang sama kita, jelek-jelekin kita, ya udah, bodoh amat. Lo mau jelekin gua, bodoh amat, nggak ada urusan. Kenapa? Saya di rumah pernah ngomong bahwa tidak mungkin kita akan membuat senang semua orang, nggak bakal bisa.
nggak bakal bisa. Bapak rajin ke musola, rajin sholat, yang senang ada nggak? Ada. Tapi yang nggak senang banyak. Dan jangankan kita Pak, Rasulullah yang segitu sedemikian lupa, masih ada aja yang nggak senang. Makanya mustahil rasanya kalau orang harus senang kepada kita. Yang penting apa? Kita lakukan saja selama itu tidak merugikan dia, tidak ada masalah langsung dengan orang tersebut. Udah berdoa. Makasih Pak, udah orang mau ngomong apa ya, gue nggak bingung deh. Yang penting kita tidak merugikan dia. Kecuali kalau dia marah sama kita, gara-gara kita, nah itu beda kita tuh. Kita minta maaf, itu penjelasan. Jadi orang kalau kita nggak punya salah apa-apa, makanya ketika terjadi sesuatu, ada orang dan sebagainya, tenang dulu Pak. Tenang dulu. Kenapa? Karena ketenangan itu yang bisa memecahkan masalah.